Pemirsa, pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video berisi program-program terobosan Presiden tersebut adalah hal yang wajar selama patuhi aturan yang berlaku. Yang kita mau dan bisa bergabung untuk rakyat Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus jaga untuk tanggalnya hari ini. Pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Video pendek berisi program-program Presiden Prabowo Subianto tersebut diputar sesaat sebelum film bioskop akan dimulai. Dalam video, seluruh program disampaikan dengan capaiannya. Salah satu program yang disebutkan adalah soal makan bergizi gratis yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Menanggapi pemutaran video pendek tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video tersebut adalah wajar selama mematuhi aturan berlaku serta tidak mengganggu kenyamanan serta keindahan. Meski demikian, hingga kini belum diketahui jaringan bioskop mana saja yang menayangkan video pendek tersebut. Sebuah gudang penyimpanan sampah di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Banyaknya material plastik yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan hanguskan isi gudang. Izin melaporkan terjadi kebakaran Jalan Ibrahim Aji. Yang terbakar gudang sedang dalam penanganan petugas. Petugas bergerak cepat memadamkan kobaran api yang melahap gudang penyimpanan sampah di Kiara Condong, Kota Bandung. Api yang cepat membesar disebabkan banyaknya material yang mudah terbakar sehingga menghanguskan isi bangunan gudang. Petugas juga melokalisir api agar tidak meluas ke bangunan sekitar gudang. Penanganan kebakaran dengan cepat dilakukan karena material sampah dapat kembali menimbulkan api. Sementara penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Ini sebuah gudang yang kosong ternyata tumpukan sampah ya. Tumpukan sampah dan alhamdulillah sudah dipadamkan luas area kurang lebih ini 6.000 persegi ya. Yang terbakar tidak terbakarnya sebagian. Ini adalah tumpukan sampah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kondisi gudang mengalami kerusakan berat akibat kebakaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang Selatan dikerahkan untuk membantu warga membersihkan puing-puing sisa ledakan di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Petugas menyemprotkan reruntuhan bangunan agar debu tidak berterbangan. Petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang melakukan penyiraman reruntuhan bangunan di lokasi ledakan di Pamulang. 1 unit mobil damkar dengan 5 personil dikerahkan untuk penyemprotan di lokasi. Penyemprotan dilakukan agar menghilangkan debu saat warga membersihkan puing pasca ledakan. Melakukan penyemprotan di area lokasi ledakan karena di lokasi ini sedang tahap pembersihan. Nah, di tahap pembersihan ini banyak debu-debunya ya bertebaran, makanya kami diminta dari pihak lingkungan masyarakat sini untuk melakukan penyemprotan. Sebelumnya ledakan dahsyat menghancurkan sejumlah rumah di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan pada Jumat lalu. Selain menghancurkan rumah, sejumlah warga menderita luka. Petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana Polda Metro Jaya, dan Puslap 4 Mabes Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara di Tangerang Selatan, Banten. Polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Warga hingga TNI melakukan aksi bersih-bersih sisa banjir bandang di Pasar Kumbasari dan Pasar Badung dan Pasar Bali pada Minggu pagi. Dibutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa membersihkan sampah sisa banjir yang volumenya mencapai ratusan ton. Prajurit TNI bersama petugas kebersihan dan warga bergotong royong membersihkan sampah dan puing-puing bangunan di kawasan Sungai Badung dan Pasar Bali Minggu pagi. Sebanyak 500 orang dari unsur TNI Polri, aparatur sipil negara, dan masyarakat bersama-sama membersihkan sampah, lumpur, dan puing-puing bangunan akibat bencana banjir. Aksi bersih-bersih ini dipimpin Dandim 1611 Badung Kolonel Iputu Tangkas Wiratawan. Para peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk diarahkan membersihkan area-area yang terdampak. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurofik menyatakan butuh beberapa hari untuk bisa membersihkan sampah sisa banjir di 2 pasar ini yang volumenya mencapai ratusan ton. Ini semuanya unsur TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian masyarakat, semua ada NGO, ada ojek, semuanya Pak, banyak sekali. Ada pencak silat, jadi semuanya dilibat, pokoknya semua pihak wajib bergawe bersama. Ini mungkin perlu beberapa hari ya Pak untuk menyelesaikan sampah-sampah yang masih tersisa di sungai-sungai dan drainase yang menyumbat air, karena kemungkinan hujan akan masih tetap turun. Hari ini kita melakukan kegiatan pembersihan kurang lebih bergabung semua komponen masyarakat, termasuk juga TNI, kami kerahkan kurang lebih 5 SSK, yaitu 500 orang. Sehingga bukan hanya sampai di sini saja, tapi berlanjut sampai dengan bersihnya pelaksanaan kegiatan ini bersih betul total, sehingga para pedagang di Kumbasari, termasuk juga para pedagang di Pasar Badung lebih cepat beroperasional. Pasar Badung dan Pasar Kumbasari adalah lokasi yang terdampak banjir bandang cukup parah. 2 pasar ini merupakan fasilitas umum yang letaknya di tengah kota. Sejumlah kendaraan milik warga dan pedagang sempat terendam dan tidak sempat diselamatkan saat tiba-tiba banjir bandang menerjang. Dari Denpasar, Indira Ari Anyus melaporkan. Sementara gelombang Rossby penyebab banjir Bali dan NTT telah bergerak ke Pulau Jawa. Warga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat waspada hujan lebat yang bisa menyebabkan banjir seperti Bali dan NTT. BMKG menyebut gelombang Rossby pemicu hujan lebat di Bali dan NTT yang menyebabkan banjir besar. Belasan nyawa tewas akibat banjir di kedua wilayah. Kini gelombang Rossby memang sudah hilang dari langit Bali dan NTT. Tapi data BMKG menyebut gelombang Rossby yang memicu awal hujan di langit bergerak ke Pulau Jawa. Warga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat harus waspada tingkat tinggi dalam 1 pekan ke depan. Karena bisa jadi hujan lebat dengan durasi lama bisa tiba-tiba datang dan menyebabkan banjir seperti Bali dan NTT. BNPB sudah mendeteksi pergerakan gelombang Rossby ke Pulau Jawa. Modifikasi cuaca pun dilakukan. Meski demikian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto tetap berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk segera siap siaga. Banjir membuat sejumlah wilayah di Bali dan NTT lumpuh. Belasan nyawa melayang dan bangunan hancur. Antisipasi dini teror gelombang Rossby di sejumlah wilayah setidaknya bisa meredam jatuhnya korban jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, area distrik Blok M atau Plaza 2 Blok M masih terlihat sepi pasca sejumlah tenan berhenti beroperasi akibat kenaikan harga sewa. Pihak Pemprov DKI Jakarta akan merelokasi tenan yang berada di distrik Blok M ke area Blok M Hub sebagai kompensasi. Belasan tenan kuliner di distrik Blok M atau Plaza 2 Blok M kompak tidak beroperasi akibat kenaikan harga sewa dari yang awalnya di angka 2 juta rupiah naik hingga 15 juta rupiah. Belasan tenan terpantau tutup dan tidak beroperasi. Meski masih ada beberapa kios yang masih bertahan, namun hal ini tidak membuat distrik Blok M dipadati pengunjung.
Pemprov DKI Jakarta menyebut akan memberikan kompensasi dengan menyediakan kios di area Blok M Hub sebagai tempat relokasi tenan yang terdampak kenaikan harga sewa. Namun belum begitu banyak dari tenan-tenan yang mulai beroperasi di area Blok M Hub. Sebagian besar dari kios tempat relokasi di Blok M Hub masih terpantau tutup. AC-nya kurang dingin aja sih di sini. Selebihnya udah bagus. Kalau dulu kan sebelum diambil alih sama MRT ya Kak dulu. Kayaknya ini kayak kumuh banget, kotor. Cuma sekarang lebih teratur, lebih bersih. Mereka rata-rata sudah mau buka sih. Sudah tahap renov kalau tidak salah. Menurut pedagang, para tenan yang berasal dari distrik Blok M belum mulai beroperasi di area Blok M Hub karena masih dalam tahap renovasi dan penataan kios. Di Jakarta, Amrina Rida, Riansyah Wahyudi melaporkan.